Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu penguji. Perkenalkan kami, Hagai, Delon, dan Cynthia dari program Sistem Informasi Binus Online Learning. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Satisfaction Analysis of MSME Actors on the Use of Online Food Ordering Application, yaitu analisis kepuasan dan loyalitas UMKM kuliner terhadap platform pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dengan perspektif dari sisi merchant di wilayah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode PLS SEM dengan 206 responden. Next. Yang kedua, presentation outline. Jadi presentasi kami ini akan mengalir dalam 8 bagian, dimulai dari yang pertama itu background and research gap, yaitu latar belakang dan gap penelitian kami. Yang kedua, objektif, yaitu tujuan. Yang ketiga, theoretical foundation, yaitu landasan teori. Yang keempat, research framework dan hipotesis, yaitu kerangka penelitian dan hipotesis kami. Selanjutnya yang kelima ada metodologi, yang keenam ada result atau hasil, yang ketujuh ada discussion ataupun pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan dan implikasi. Secara keseluruhan sekitar 13 menit dan kami sangat terbuka untuk berdiskusi di akhir sesi. Kemudian ada background and research gap, the context. Platform online food delivery seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood telah mengubah cara UMKM kuliner beroperasi di Indonesia, memperluas jangkauan pasar dan mendigitalkan transaksi. Namun, di balik manfaat itu, ada tantangan nyata bagi merchant, seperti komisi yang tinggi, algoritma yang tidak transparan, serta kekhawatiran soal kualitas informasi, keamanan juga, dan privasinya juga. Semua ini mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka terhadap platform. The Gap yang di sebelah kanan, masalahnya sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sisi konsumen. Perspektif merchant, sisi penyedia, masih jarang diteliti dan jarang diukur secara kuantitatif, khususnya di konteks UMKM kuliner Indonesia. Inilah gap yang penelitian kami isi. Yang keempat, research objective. Berangkat dari gap yang kami sebutkan tadi, penelitian kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menganalisa pengaruh information quality dan perceived privacy terhadap kepuasan merchant. Dan yang kedua, menganalisa pengaruh perceived ease of use dan perceived security terhadap kepuasan merchant. Dan yang ketiga, menganalisa pengaruh kepuasan merchant terhadap loyalitas merchant. Seluruhnya pada UMKM kuliner di wilayah Jabodetabek. Yang kelima, theoretical foundation. Model kami mengintegrasikan 4 teori yang saling melengkapi. Dari yang pertama dulu, IS Success Model. Di IS Success Model ini kami mengambil information quality. Kemudian ada teknologi acceptance model. Dari teknologi acceptance model ini kami mengambil perceived ease of use. Kemudian service quality atau serve wall. Di sini kami mengambil 2 dimensi, yaitu perceived privacy dan perceived security. Dan yang terakhir ada expectation confirmation theory. Kami mengambil jalur dari kepuasan menuju loyalitas, di mana evaluasi setelah pemakaian berubah menjadi komitmen jangka panjang. Jadi integrasi keempat teori ini adaptasi dari model Mofoking. Terima kasih, Pak Hagai. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan research framework dan juga hipotesis. Ini adalah kerangka penelitian kami. Ada 4 variabel antecedent, yaitu information quality, perceived ease of use, perceived privacy, dan juga perceived security. Lalu dihipotesiskan akan mempengaruhi customer satisfaction yang kemudian akan mendorong customer loyalty. Kotak putus-putus mengelompokkan tiap variabel berdasarkan teori asal. Dari sini lahir 5 hipotesis, hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5 yang kami uji secara empiris. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk metodologi, kami memakai pendekatan kuantitatif dengan desain casual asosiatif. Populasinya adalah UMKM kuliner yang aktif berjualan di GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Dengan purposive sampling, kami memperoleh 206 responden valid yang minimal sudah 6 bulan aktif berjalan. Data ini dikumpulkan dengan kuesioner Microsoft Online Form dengan skala Likert 4 poin, mengukur 6 konstruk dan juga 25 indikator. Analisisnya menggunakan PLS SEM di Smart PLS 4 dalam 2 tahap. Yang pertama, menguji model pengukuran, yaitu validitas dan reliabilitas. Lalu yang kedua, menguji model struktural, yaitu R-square, dan juga pengujian hipotesis lewat bootstrapping. Next. Selanjutnya, terkait dengan responden profile. Sekilas profil 206 responden kami itu adalah mayoritas berusia 26 sampai dengan 35 tahun. Kelompok ini adalah kelompok produktif yang adaptif terhadap teknologi. Platform utama yang paling banyak dipakai adalah GoFood, lalu diikuti ShopeeFood dan juga GrabFood. Sebagian besar sudah bermitra sekitar 13 sampai dengan 24 bulan dan semuanya itu minimal aktif 6 bulan menjadi anggota di platform tersebut. Artinya, ini adalah sampel merchant yang berpengalaman sehingga penilaian mereka terhadap kualitas layanan platform dapat diandalkan. Next. Selanjutnya terkait dengan hasil ataupun measurement model. Pada model pengukuran, seluruh kontrak memenuhi syarat. Sebelah kiri
Crown Batch Alpha, RBOA, dan Composite Reliability semuanya di atas 0,70 dan nilai APE di atas 0,50. Ini menandakan reliabilitas dan kualitas konvergen sudah terpenuhi. Lalu di sebelah kanan ada matriks HTMT untuk kualitas diskriminan. Semua nilai di bawah ambang 0,90 dengan yang tertinggi PSIQ sebesar 0,897. Jadi konstruk kami terbukti reliable dan berbeda secara empiris. Next. Selanjutnya terkait dengan result atau hasil struktural model. Ini adalah inti dari hasil penelitian kami. 3 jalur terbukti signifikan, yaitu information quality dengan beta 0,277 dengan P 0,40, lalu persist privacy sebagai pendorong terkuat dengan beta 0,302 dan P 0,007, serta kepuasan yang sangat mendorong loyalitas dengan beta 0,578 dan P di bawah 0,001. Untuk persist of use dan persist security, statusnya kami tulis not supported, belum signifikan secara statistik. Perlu kami tegaskan di awal, ini sama sekali bukan berarti kedua faktor tersebut gagal atau tidak ada atau membuat merchant tidak puas. Keduanya ada dan mendukung operasional merchant setiap hari. Yang terjadi adalah pengaruhnya terhadap kepuasan belum terlihat signifikan pada data penelitian kami. Alasannya kami bahas khusus di slide berikutnya. Model ini menjelaskan 42,1% varians kepuasan dan juga 33,4% varians loyalitas. Selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Cynthia. Baik, terima kasih Mas Delon. Selanjutnya ada slide discussion. Yang terpenting bukan sekedar angkanya, tetapi apa artinya bagi merchant di lapangan. Informasi quality signifikan karena laporan penjualan real time menjadi alat keputusan harian, seperti sehabisnya makan siang, pemilik warung memakainya untuk memutuskan menambah stok, menghentikan promo yang merugikan, ataupun mendorong menu terlaris. Perceived privacy menjadi pendorong terkuat karena menyangkut rasa aman yang kompetitif. Di Jabodetabek yang padat, merchant takut data penjualannya bocor ke pesaing terdekat, sehingga mereka menahan diri dan begitu percaya datanya aman. Mereka berani berkomitmen penuh untuk kemudahan penggunaan dan keamanan. Keduanya ada dan dipakai setiap hari. Tetapi, saat pengambilan data sudah dianggap sebagai standar yang biasa, bukan hal yang mereka timbang ketika menilai keputusan. Ini kami bahas khusus di slide berikutnya. Dan terakhir, keputusan mendorong loyalitas yang terlihat dari perilaku yang nyata, seperti bertahan meski pesaing memberikan bonus dan merekomendasikan platform di grup WhatsApp sesama pedagang. Dan selanjutnya ada slide why hipotesi 2 dan hipotesi 4 are not supported by the data. Ini bagian yang paling penting untuk kami jelaskan. Ketika H2 dan H4 kami tulis not supported atau belum signifikan secara statistik, itu sama sekali tidak berarti kemudahan penggunaan dan keamanan gagal atau tidak ada. Keduanya ada, berfungsi dan dipakai merchant setiap hari. Seperti merchant mengoperasikan aplikasi ini dan mengandalkan pembayaran yang aman. Lalu kenapa pengaruhnya belum terlihat? Pada saat pengambilan data, merchant sudah menganggap aplikasi yang mudah dipakai dan pembayaran aman sebagai hal yang biasa. Standarnya yang memang seharusnya ada pada sebuah platform. Karena hampir semua responden menilai kedua faktor ini sama-sama tinggi, variasinya kecil sehingga secara statistik sulit menjelaskan perbedaan tingkat kepuasan antar merchant. Yang membedakan pengalaman mereka justru transparansi informasi penjualan dan biaya, serta kendali atas data usaha. Jadi, kesimpulan kami, kedua faktor ini tetap fondasi yang wajib dijaga. Seperti kalau kualitasnya turun, kepuasan hampir pasti ikut turun, tetapi menambah kualitas di area ini belum menjadi pengungkit utama kenaikan kepuasan pada data kami. Dan selanjutnya ada conclusion. Kesimpulan dari sisi merchant, dua faktor yang paling menentukan kepuasan adalah informasi quality dan perceived privacy. Kemudahan penggunanya dan keamanan tetap ada dan mendukung. Namun, pengaruhnya terhadap kepuasan belum signifikan pada data ini karena merchant sudah menganggapnya sebagai standar yang biasa, bukan pembeda. Kepuasan sendiri merupakan pendorong utama loyalitas dengan beta 0,578, menjadi gerbang menuju retensi. Secara keseluruhannya, model menjelaskan 42% varian kepuasan dan 33% varian loyalitas. Dan selanjutnya ada implication and future research. Dari sisi implikasi manajerial, penyedia OFD sebaiknya memprioritaskan transparansi informasi seperti laporan penjualan biaya dan settlement yang akurat dan secara real time untuk memperkuat kontrol privacy data merchant. Kedua hal ini lebih berdampak daripada
terus menyempurnakan kemudahan penggunaan dan keamanan yang sudah dianggap memadai. Untuk keterbatasan dan penelitian lanjutan, studi ini terbatas di Jabodetabek dengan 4 antecedent. Kedepannya, sampel dapat diperluas ke wilayah lain, menambah variabel seperti transparansi komisi dan kualitas pengiriman, serta melengkapi data survei dengan wawancara merchant untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dan terakhir, demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu penguji. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan dan diskusi.